Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus menolak bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, justru Yesus menegur dengan keras. Memang Yesus mengatakan bahwa ia akan mengalami penderitaan, ditolak, bahkan dibunuh, dan pada hari ketiga akan bangkit. Tentu sebagai seorang pengikut tidak ingin pimpinan atau gurunya mengalami penderitaan. Tapi justru ini yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa dia harus menderita dan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Dan justru Tuhan Yesus juga menghendaki para murid untuk berani berkorban, berani memberikan nyawanya. Ibu, bapak, saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini untuk menunjukkan bahwa dia memang diutus untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah karena cintanya begitu besar, dia mau turun ke surga menjadi manusia, dan dia sendiri yang menyelamatkan manusia. Allah tidak menyuruh orang lain. Maka keselamatan yang kita terima, keselamatan yang diberikan oleh Allah, dilakukan oleh Allah sendiri, bukan oleh murid dari Tuhan Yesus, bukan oleh manusia, bukan oleh rasul atau orang kudus, tetapi keselamatan yang kita terima itu dari Allah sendiri. Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apakah masih ragu kalau kita mengimani bahwa Allah yang telah menyelamatkan kita? Keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Allah sendiri yang bertindak. Dia tidak menyuruh orang lain. Maka apakah kita masih berpikiran bahwa kita akan menggantungkan keselamatan kita pada seseorang, pada manusia, ataupun manusia yang suci, manusia yang kudus? Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga berdoa
lewat perantaraan para kudus, santo santa, orang-orang suci, untuk menolong, untuk mendoakan kita. Tapi sejatinya keselamatan itu sudah diberikan oleh Allah sendiri. Allah yang bertindak. Maka bagi iman kita yang seperti itu, kita heran kalau kita menggantungkan keselamatan kita justru pada manusia. Kita menyerahkan hidup kita bertindak seturut kehendaknya, kita mengikuti ajarannya, padahal Allah sendiri yang sudah bertindak menyelamatkan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, memang apa yang dilakukan Allah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk memberikan keselamatan kepada sesama. Maka hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, kita juga dipanggil untuk membawa keselamatan, menciptakan keselamatan dalam hidup bersama, mulai dari keluarga, komunitas, masyarakat. Berapa waktu yang lalu, salah satu calon presiden biasanya mengadakan kunjungan, ya, berkunjung ke Keuskupan Agung Semarang. Lalu di sana Romo Vikjen memberikan souvenir, ya, sebuah kenangan, yaitu ujung tongkatnya Bapak Uskup, simbol atau gambar. Nah, di ujung tongkat Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rupiatmoko, itu menggambarkan ada sebuah burung pelikan di sana. Jadi rupanya Monsinyur Rubi itu terkesan dengan burung pelikan. Maka dijadikan bagian dari lambang atau bagian dari tongkatnya. Jadi di ujungnya itu ada burung pelikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya kira sudah tahu, ya, ceritanya, ya, bahwa burung pelikan ini burung yang berani untuk mengorbankan dirinya bagi anak-anaknya. Kalau dia kesulitan untuk mendapatkan makanan, maka dia akan mematok tubuhnya. Lalu tubuh yang dilukai itu akan keluar darah dan itu diberikan kepada anaknya. Bahkan bukan hanya darah, tetapi juga daging, ya. Karena dipatuk-patuk, maka akan luka. Dan ketika anak itu masih lapar, patokannya akan semakin dalam. Lalu daging-daging, kulit yang terluka itu akan diberikan kepada anaknya. Ini burung yang luar biasa. Berbeda dengan burung-burung yang lain. Bahkan ada burung tertentu yang hanya menghendaki satu saja dari sekian anaknya yang hidup. Maka anak yang lemah itu akan disingkirkan, didorong supaya jatuh dari sarang. Karena jatuh lalu mati. Juga ada burung-burung yang memilih ketika kesulitan untuk memberi makan, hanya anak tertentu saja yang diberi makan, sehingga yang lain akan mati dengan sendirinya. Tapi burung pelikan ini sungguh burung yang luar biasa, yang menunjukkan cintanya dengan berbuat seperti itu, berani berkorban, bahkan mengorbankan dirinya. Ini juga dipakai sebagai gambaran Allah yang memberikan dirinya berkorban untuk keselamatan kita. Maka kepada para pemimpin, Romo Vikep itu berharap pemimpin yang mencintai rakyatnya itu pemimpin yang berani berkorban, tidak mendahulukan kepentingan dirinya sendiri, tidak mencari kekuasaan, kenikmatan, ataupun apa yang menguntungkan untuk dirinya, tapi justru mendahulukan orang banyak. Mereka yang paling kesulitan didahulukan. Ada beberapa contoh di media massa, ya. Ada seorang kepala desa
yang banyak membantu rumah-rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dia mengusahakan dana dari berbagai sumber, lalu rumah-rumah itu dibangun. Dan ironisnya, bahwa rumah kepala desa itu justru banyak yang bocor atapnya, justru tidak layak. Tapi kepala desa ini selalu menolak untuk dibangun, diperbaiki rumahnya. Nah, suatu saat rakyatnya ini mencoba mencari cara ya. Kepala desa ini diberi kesempatan untuk liburan. 1 minggu liburan, diajak pergi. Nah, kesempatan itu ternyata dipakai oleh rakyatnya untuk memperbaiki rumahnya yang sangat jelek, paling jelek di desa itu. Nah, ini membuktikan bagaimana cinta seseorang yang diberikan dengan pengorbanan itu akan berbalaskan cinta pula. Orang tidak akan menutup mata. Maka ibu bapak saudara-saudari, kalau keluarga-keluarga ingin berkontribusi di dalam masyarakat, maka keluarga-keluarga silahkan untuk bagaimana belajar untuk saling mengasihi di dalam keluarga itu. Para orang tua juga bisa memberi contoh. Mungkin anak-anak belum mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu berupa pengorbanan-pengorbanan. Tapi ketika saya memberikan rekoleksi kepada anak-anak, bahkan juga bertanya kepada anak-anak di sekolah, ataupun di sekolah minggu, ketika saya bertanya, apakah orang tuamu berkorban untuk kamu? Apakah orang tuamu berkorban untuk kalian? Mereka rupanya mengerti bahwa bapak ibu bekerja siang malam, bapak ibu bangun pagi-pagi, memasak, membersihkan rumah, setrika, itu dipahami oleh mereka. Cuma mereka mungkin belum mengerti sepenuhnya cara bagaimana menghargai, bagaimana membalas kebaikan bapak ibu. Tapi suatu saat mereka akan mengerti ketika mereka sudah dewasa. Banyak orang tua yang meninggal juga ditangisi. Ya. Anak-anak menangis, anak-anak berduka, bahkan bukan 1-2 hari, tetapi sampai berhari-hari. Karena apa? Mereka ingat akan cinta para orang tua kepada mereka. Betapa besar pengorbanan orang tua kepada mereka. Nah, ibu bapak saudara-saudari, sebagai bahan refleksi mungkin kita bisa bertanya ya, apakah kita sudah memberikan cinta kepada keluarga kita? Apakah kita sudah berani berkorban untuk mencintai mereka? Atau mungkin kita masih sibuk dengan segala kepentingan, segala cita-cita kita, dan juga harapan-harapan. Semoga pengorbanan Bapak Ibu, cinta yang diberikan dengan tulus, juga dengan pengorbanan yang besar, itu akan berdampak baik bagi anak-anak. Dan saya juga berharap anak-anak semua selalu ingat bahwa orang tua memberi teladan dan menjadi teladan satu-satunya saya kira dalam keluarga. Maka ketika keluarga hidup dalam damai, anak-anak akan bertumbuh dengan kasih yang begitu besar. Tapi ketika banyak konflik dalam keluarga, mereka akan punya luka di hati mereka, punya luka batin yang seringkali susah disembuhkan. Akhirnya pelampiasannya kepada orang lain, bisa kepada anggota keluarga, bisa juga kepada tetangga sekitar. Sehingga apa saja yang dilakukan tetangga itu salah, hanya dirinya yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mohon kita diberi rahmat kasih agar hidup kita dan juga keluarga kita serta kontribusi kita ke masyarakat membawa damai sejahtera dan juga keselamatan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.